Ini hadis antum catat, ini jadikan sebagai dasar. Kalau kita kufur sama nikmat, buru-buru ingat nih hadis. Ya Allah, Nabi Muhammad aja yang dijamin sorga, yang sorga nggak dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi Muhammad yang pertama membukanya, dan Nabi Muhammad yang masuk ke dalam sorga. Tapi Nabi Muhammad tahajud tiap malam. Coba kita bayangin, kunci sorga kita nggak punya, jaminan sorga juga kagak ada. Tapi kok berani-beranian kita nggak tahajud, berani-beranian kita malas-malas ibadah. Lihat nih baginda Rasul Nabi Muhammad. Di dalam hadis ke-381 yang datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ini jelas menjadikan pelajaran kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Kata Siti Aisyah, adapun baginda Rasul Nabi Muhammad, beliau setiap malamnya selalu menghabiskan malam-malamnya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam tahajudnya. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri di dalam sholat malam tersebut. Saking panjangnya bacaan surah yang beliau baca, sampai-sampai Rasulullah kakinya bengkak-bengkak. Dan Rasulullah melakukan itu setiap malam sampai datang waktu subuh. Bahkan ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lima tasna hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau kerjakan ini ya Rasul? Padahal engkau sudah dijamin sorga, bahkan engkau yang pertama masuk ke dalam sorga. Lalu mengapa sampai seperti ini? Lalu jawab Rasulullah singkat. Rasul jawab dengan jawaban yang singkat, padat, tetapi kaya dengan makna dan hikmah. Untuk mengingatkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, ya Aisyah wa istriku Aisyah, afala ahibu an akuna abdan syakuran. Memangnya enggak boleh kalau saya jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih saya nikmat, Allah kasih saya hidup. Masa kita enggak mau bersyukur sama Allah? Tuh, lihat jawaban Nabi, ya. Makanya kita nih kurang banyak bersyukur. Terlalu banyak melihat kenikmatan yang ada pada orang lain sehingga kita lupa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung-hitung nikmat Allah kepada kita, kita nggak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cukup lihat di dalam diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita banyak bersyukur, biar kita rajin sholat, biar kita bangun malam tahajud. Tapi rupa-rupanya kita lebih sering tidurnya ketimbang tahajudnya. Padahal di dalam kitab An-Nashaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat man idda'a mahabbati idza jana lail nama anni alaysa kullu habibin yuhibbu khalwata ma habibih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepada aku, kata Allah, sedangkan apabila datang waktu malam dia pergi meninggalkan aku untuk tidur. Bukankah orang yang mengaku cinta selalu ingin bersama berdua-duaan dengan orang yang dia cinta? Kita kalau cinta dengan seseorang kan pengennya berdua-duaan dengan orang yang kita cinta. Kita cinta kepada guru kita, kita pengennya dekat terus sama guru kita. Kita cinta sama istri kita, anak-anak kita pengennya berdekat-dekatan terus dengan istri dan anak-anak kita. Kita cinta kepada orang tua kita, kita selalu ingin berdekatan dengan orang tua kita. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, selalu ingin terus dekat-dekat dengan ajarannya Nabi Muhammad, dengan pewarisnya Nabi Muhammad, dengan keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Perbanyak salawat agar dekat dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mesti buktikan cinta kita untuk selalu berdekat-dekatan dengan Allah. Di mana? Di dalam sholat kita. Karena aqrabu ma yakunul abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun fi shalah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya adalah di dalam sujud ketika dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau bisa melakukan itu, maka kerjakan, kata Nabi Muhammad. Makanya mulai malam ini, yuk kita bangun tahajud, sholat malam. Ya, ikutin bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan tahajud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan perlu kita ketahui, ibadah yang kita lakukan, doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar karena kita punya keinginan dan kebutuhan kepada Allah saja, tetapi niatkan karena banyak kenikmatan yang kurang kita syukuri yang Allah berikan kepada kita. Itu tujuannya. Jangan selalu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa berterima kasih kepada Allah. Kita lihat, apabila ada seseorang di antara kita diberi nikmat oleh orang lain, lalu kita tidak berterima kasih, kira-kira bagaimana perasaan orang yang memberi nikmat kepada kita? Tapi kalau kita berterima kasih, maka orang yang kita ucapkan syukur kepadanya, dia akan memberikan lagi kepada kita, bahkan menambahkannya. Maka jelas Allah firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahin nikmatnya buat kita. Tapi kalau seandainya kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah, maka nanti azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih. Maka dekatkan diri kita kepada Allah, bangun malam tahajud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meniru baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya qiyamul lail Nabi ajarkan, Nabi anjurkan. Kata Nabi Muhammad, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihina qablakum. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam tahajud, qiyamul lail. Karena sungguhnya sholat malam tahajud itu adalah amalan-amalan orang-orang soleh sebelum kalian. Amalan-amalan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kerjakan ini amalan yang istimewa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, biar kita nggak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah membiasakan untuk bangun malam tahajud, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa yang nggak bisa dirasakan oleh orang yang tidak melakukannya. Tuh, ya.